Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal UP UKM PPG khususnya bahasa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, tonton juga video sebelumnya dan jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya biar video ini lebih bermanfaat dan saya lebih semangat lagi dalam mengupload video-video terbaru dari channel ini. Baik, kita ke soal yang pertama, kompetensi profesional. Capaian pembelajaran menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Masih sama dengan part 1 dan 2. Indikator esensial menyimpulkan isi teks argumentasi. Bacalah dengan cermat teks argumentasi berikut ini. Musim kemarau saat ini merupakan kemarau paling parah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selama 6 bulan, hujan tidak turun yang menyebabkan tanah dan sumber air jadi kering. Menurut BMKG, diperkirakan tahun sekarang ini, hujan baru akan turun pada bulan depan. Apabila hal itu terjadi, maka bisa dipastikan fenomena kemarau tahun ini bukanlah sekedar kemarau biasa karena terjadi selama 7 bulan. Padahal sebelumnya, ramalan BMKG menyatakan bahwa kemarau tahun ini terjadi hanya selama 5 bulan. Dengan ketidaktepatan ramalan itu, banyak petani merugi karena gagal panen. Kesimpulan isi teks tersebut sebagai berikut. A. Ramalan BMKG tidak tepat. B. Ramalan BMKG tidak selalu tepat. C. Ramalan BMKG selalu tidak tepat. D. Ramalan BMKG selalu tepat. Jadi jawabannya adalah B. Ramalan BMKG tidak selalu tepat. Hal yang perlu dilakukan dalam menyimpulkan isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf. Kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut. Simpulan adalah pernyataan akhir yang berisi intisari gagasan yang dipaparkan sebelumnya. Simpulan harus berisi pernyataan yang menggambarkan isi teks secara keseluruhan. Jadi yang simpulan yang tepat adalah yang B ya. Kalau ini dia tidak tepat, jadi tidak juga dikatakan tidak tepat karena BMKG juga selalu tepat ya. Kalau tidak selalu tepat artinya jarang meleset ya. Selalu tidak tepat berarti sering meleset ya. Kemudian selalu tepat juga tidak juga ya, karena kadang meleset ya. Jadi tidak selalu tepat. Ini nanti teman-teman agak bingung dengan ini dan ini ya. Selalu tidak tepat berarti selalu salah ya. Kalau ini tidak selalu tepat berarti sekali-sekali dia salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran masih sama. Indikator esensial, menganalisis kesalahan penulisan kata. Ini jarang-jarang absen ya di soal-soal baik CPNS maupun soal-soal resmi lainnya. Bacalah dengan cermat dua kalimat berikut ini. Surat kabar itu ditaruh di rak buku yang ada di ruang-ruang publik. Majalah holistika dan fenomena juga ada di antaranya. Kesalahan penulisan kata terjadi pada kata A. Surat kabar dan rak buku. B. Surat kabar dan ruang-ruang publik. C. Rak buku dan ruang-ruang publik. D. Ruang-ruang publik dan holistika. E. Holistika dan fenomena. Coba yang mana yang salah? Jadi jawaban yang tepat adalah
option A ya, surat kabar dan rak buku, rak buku. Kita lihat pembahasannya. Sesuai pedoman ejaan umum, ejaan bahasa Indonesia tahun 2016, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama dari gabungan kata tersebut. Contoh, surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang, rak buku menjadi rak-rak buku ya. Dengan demikian penulisan bentuk ulang gabungan kata surat kabar dan rak buku adalah salah ya. Ini harusnya surat kabar dan ini harusnya rak buku. Kalau ini sudah benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, sama, indikator esensial, menganalisis pemakaian kata yang tidak tepat. Kita lihat soalnya. Di dalam kalimat berikut ini terdapat ketidaktepatan penggunaan kata. A. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. C. Setelah pengujian hasil dilakukan, tim akan melakukan stabilisasi tegangan dan sistem kontrol alat. D. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan mengatur stabilitas tegangan dan sistem kontrol alat. E. Stabilitas tegangan dan alat kontrol dilakukan setelah melakukan pengujian hasil. Jadi jawabannya adalah option B. Setelah melakukan pengujian hasil, tim akan menjaga stabilitas terhadap tegangan dan sistem kontrol alat. Kita lihat hadirnya kata terhadap di dalam kalimat tersebut karena kata terhadap merupakan kata depan untuk menandai arah kepada lawan, sehingga penggunaan kata tersebut di dalam kalimat tersebut tidak tepat. Ini dia ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional masih sama, indikator esensial menganalisis kesalahan kalimat yang tidak paralel atau kalimat paralel ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia parallel structure. Kalimat berikut ini merupakan bagian dari sebuah paragraf panjang. Bacalah dengan cermat. Ini paragraf yang dipotong ya, dikutip. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput serta merawat dan menanam pohon. Akurat.com 10 April 2017 jam 10.28 waktu Indonesia Barat dengan perubahan. Kalimat di atas tidak efektif. Agar efektif, kalimat itu harus diubah seperti berikut. A. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput dan merawat dan menanam pohon. B. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk merumput karena pohon perlu dirawat. C. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. C. Sambil merumput. Setiap hari dia keluar masuk hutan karena pohon perlu ditanam dan dirawat. E. Di samping merumput, setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam pohon dan dirawat. Jadi jawabannya ada di option C. Setiap harinya dia keluar masuk hutan untuk menanam dan merawat pohon sambil merumput. Kita lihat
Kalimat tersebut tidak efektif karena kesalahan logika pada penekanan makna kalimat. Pertama, pekerjaan yang lebih utama seolah-olah adalah merumput. Kedua, kesalahan logika pada merawat dan menanam. Urutan yang lebih logis adalah menanam dan merawat. Dengan demikian, perbaikan kalimat sehingga menjadi lebih efektif adalah pada option C. Jadi, menanam adalah aktivitas utama, merawat adalah yang mengikuti, kemudian diikuti dengan sambil merumput ya. Kita lihat option-option yang lain. Setiap hari dia keluar masuk hutan untuk merumput. Nah, ini seolah-olah merumput itu adalah aktivitas utama ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran masih sama. Indikator esensial menganalisis kesalahan kalimat yang melewah atau kalimat berlebihan. Kita lihat soalnya. Kalimat yang di dalamnya terkandung unsur yang berlebihan atau melewah adalah A. Kedua orang itu berpelukan. B. Kedua orang itu meluk. C. Kedua orang itu saling berpelukan. D. Kedua orang itu peluk-memeluk. E. Kedua orang itu saling memeluk. Jadi jawabannya ada di option C. Kedua orang itu saling berpelukan. Coba kita lihat pembahasannya. Bentuk saling berpelukan termasuk melewah atau berlebihan karena kata berpelukan sudah bermakna saling ya. Dengan penambahan kata saling di depannya menyebabkan makna menjadi berlebihan, yaitu saling berpelukan. Ya, kalau berpelukan dia sudah saling berpelukan ya. Ditambah lagi saling berarti double dong, saling-saling berpelukan. Saling-saling pelukan ya, saling pelukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran masih sama, indikator esensial, merangkum isi teks pidato. Ini ada sebuah pidato. Kalau lihat soal begini seperti di part 1 dan part 2, silakan dilangkai saja ya. Langsung lihat apa yang diinginkan soal, langsung ke sini saja ya. Kan ini sangat menguras waktu. Tapi sebagai bahan latihan tidak apa-apa saya baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dan anak-anakku tercinta, siswa-siswi di lingkungan sekolah tercinta kita ini. Hadirin yang saya cintai, lingkungan di sekolah di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika sekolah di mana kita tinggal dan menuntut ilmu ini terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, terasa sejuk, dan menenteramkan sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan agar kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai terus dijaga. Setiap kelas seharusnya mengatur kedisiplinan dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kelas. Setiap siswa yang mendapat jadwal piket sudah selayaknya datang lebih awal untuk membersih kelas sehingga pelajaran berjalan nyaman. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata, dua patah pidato singkat ini.
Jika ada salah kata, saya mohon bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman isi teks pidato di atas adalah: A. Kita harus senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah pada awal berpidato. B. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. C. Kita harus senantiasa berterima kasih jika mendapat kesempatan untuk berpidato. D. Siswa harus disiplin dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan kelas. E. Pada awal dan akhir pidato kita harus selalu menyampaikan salam. Rangkuman ya isi pidato. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan. Hal yang penting dilakukan dalam menyimpulkan atau merangkum isi teks adalah menemukan informasi pokok tiap paragraf, kemudian merangkai informasi pokok tiap paragraf tersebut. Ringkasan berisi intisari teks atau paparan yang disajikan. Paragraf tersebut berisi tentang kiat mengatur waktu secara efektif. Oleh karena itu, ringkasan yang tepat adalah opsi B. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan ketertiban dan kenyamanan. Kalau ini siswa harus disiplin, dia lebih ke arah penekanan ya, bukan lebih kepada mengajak ya. Rata-rata pidato itu kan mengajak, bukan menekan ya. Ini dia intisarinya. Jadi untuk merangkum sebuah teks itu atau menyimpulkan sebuah teks harus perbanyak latihan membaca ya teman-teman. Jangan malas membaca. Insya Allah kalau kita sudah sering membaca itu akan otomatis mudah untuk merangkum isi teks paragraf maupun bacaan-bacaan lainnya termasuk pidato ini ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional. Capaian pembelajaran sama, indikator esensial, merangkum teks LHO. Bacalah dengan cermat teks laporan hasil observasi berikut ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak harus membaca ini semua, kita langsung saja ke soal ya. Tapi sebagai latihan tidak apa-apa saya bacakan. Bacalah dengan cermat teks laporan hasil observasi berikut ini. Komodo. Komodo adalah jenis hewan melata terbesar dan terberat, kurang lebih 100 kg yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Komodo hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Komodo yang paling besar di Indonesia pernah diukur tinggi serta beratnya, yaitu beratnya mencapai 166 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Tetapi umumnya panjang dan berat binatang komodo ini hanya sekitar 2,5 meter dengan berat sekitar 91 kg. Namun untuk beberapa jenis komodo memang ada yang mencapai panjang dan berat yang melebihi rata-rata. Komodo memiliki jenis kulit yang bersisik, berwarna abu-abu, bentuk moncongnya lancip, bagian tungkai lengannya kuat, dan memiliki ekor yang berotot. Untuk mendeteksi keberadaan mangsanya, tungkai yaitu bangkai binatang, komodo menggunakan indera penciumannya yang cukup kuat. Walaupun jaraknya beberapa meter di depan, namun ia sudah dapat menciumnya. Selain itu, komodo juga bisa memangsa binatang melata lainnya seperti jenis-jenis binatang mamalia yang berukuran besar. Hampir di semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi, sehingga bagian giginya tidak terlihat. Uniknya, saat ia sedang makan dan mengunyah, gusinya akan berdarah karena hal itu menjadi media yang ideal untuk berkembangnya bakteri berbahaya. Bakteri yang hidup di dalam mulut komodo tersebut akan menyebabkan darah korban yang ia gigit keracunan.
Komodo akan menggigit mangsanya, selalu membuntutinya agar mangsanya lemas dan tidak berdaya. Namun sayangnya binatang melata ini terancam punah. Hal ini disebabkan oleh para pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab sehingga habitatnya menjadi rusak. Rangkuman paling lengkap untuk tes tersebut di atas adalah: A. Komodo adalah binatang melata berkulit abu-abu, bersisik, bermoncong lancip, serta berlengan dan berekor kuat. Binatang pemakan bangkai dan binatang mamalia lain yang memiliki daya penciuman yang tajam dan gusi beracun ini sekarang hampir punah. B. Komodo adalah binatang yang hidup di semak-semak belukar hutan Indonesia. Komodo adalah binatang pemakan bangkai dan binatang mamalia lainnya. Komodo saat ini hampir punah. C. Komodo adalah hewan melata terbesar dan terberat di Indonesia. Komodo termasuk binatang pemakan daging yang saat ini hampir punah. Maaf, itu ayam tetangga ya teman-teman. D. Komodo memiliki gusi beracun yang gigitannya membuat mangsa keracunan, lemas, dan tidak berdaya. Komodo saat ini hampir punah karena habitatnya dirusak oleh pemburu binatang yang tidak bertanggung jawab. E. Komodo termasuk binatang yang dilindungi karena termasuk binatang melata terbesar dan terberat. Binatang ini memiliki kaki dan ekor yang kuat. Kulitnya bersisik, berwarna abu-abu. Kita lihat pembahasannya, jawabannya, atau teman-teman jawab dulu ya, sekitar 10 detik. Ya, ayam tetangga mengganggu teman-teman. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lihat pembahasannya. Cara merangkum teks laporan hasil observasi adalah dengan menyusun kerangka laporan dengan mencari informasi pokok yang ada dalam teks tersebut. Informasi pokok dalam teks berjudul Komodo adalah definisi fisik dan habitat komodo. Maka rangkuman yang sesuai dengan informasi tersebut adalah jawaban A ya. Yang paling lengkap ya di antara option-option yang ada di sini ya, teman-teman. Ya. Semoga dipahami. Kita membahas komodo, maka di bacaan membahas komodo berarti yang akan dijelaskan di situ adalah bagaimana komodo itu ya. Dan yang paling lengkap adalah option A, yaitu komodo adalah binatang melata berkulit abu-abu, bersisik, bermoncong lancip, serta berlengan dan berekor kuat. Binatang pemakan bangkai dan binatang mamalia lainnya yang memiliki daya penciuman yang tajam dan gusi beracun ini sekarang hampir punah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, masih sama, indikator esensial. Menentukan tesis teks eksposisi atau exposition text. Kita lihat, bacalah. Kalau ada lagi panjang seperti ini langsung ke sini saja ya teman-teman. Langsung menjawab ke sini saja, tidak usah dibaca semua. Tapi tidak apa-apa, sebagai bahan latihan, tidak apa-apa saya bacakan. Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan seorang dapat membentuk jati diri dan karakternya. 2. Oleh karena itu, dengan kurikulum 2013, pemerintah ikut berperan dalam membentuk karakter anak bangsa melalui pendidikan. 3. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau memberi kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi diri. 4. Para siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan dalam bidang yang tidak sama dan harus diberi kesempatan atau difasilitasi untuk mengembangkannya. 5. Siswa yang tidak berprestasi bagus dalam pelajaran tentu bukan berarti ia bodoh. Ia pasti memiliki potensi di bidang yang lain. 6. Melalui kurikulum pendidikan terbaru, yaitu kurikulum 2013, pemerintah berupaya mewujudkan pendidikan karakter itu. 7. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha menggali potensi dan menanamkan karakter kepada siswa. 8. Diharapkan siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian, serta rasa toleransi yang tinggi. 9. Berdasarkan uraian di atas,
Pendidikan karakter merupakan cara bagi siswa untuk membentuk diri sebagai manusia yang cerdas dan berkarakter. Kita lihat soalnya. Nah, itu tadi hampir 2 menit ya. Padahal di tes sesungguhnya itu hanya kurang lebih 1 menit waktu yang dibutuhkan untuk satu soal. Kita lihat soalnya. Teks eksposisi di atas terletak pada kalimat A1 dan 2, B2 dan 3, C4 dan 5, D6 dan 7, E8 dan 9. Jawab dulu, kira-kira di mana? Jadi jawabannya ada di option A ya, 1 dan 2. Tesis dan eksposisi. Teks eksposisi di atas terletak pada kalimat 1 dan 2. Kita lihat pembahasannya. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen yang mewujud dalam gagasan penjelas. Pernyataan pendapat dalam teks eksposisi pada soal ada di kalimat 1 dan 2 tentang pentingnya pendidikan dan pendidikan karakter. Sedangkan kalimat lain merupakan argumen yang memperjelas tesis tersebut ya. Ini dia kalimat utama dan ini. Jadi teks eksposisi itu adalah dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang ada dalam tesis ya, atau pernyataan pendapat. Saya yakin teman-teman yang memang berjurusan bahasa Indonesia langsung otomatis mengingat kembali apa itu teks eksposisi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai konten materi pembelajaran sebagai pendidik, sama ya. Indikator esensial, menentukan kalimat argumen yang tidak mendukung tesis. Kita lihat soalnya. Bacalah dengan cermat teks argumentasi berikut ini. 1. Jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam dan paling parah dari 5 tahun terakhir. 2. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan mencapai 4.500 kasus. Bandingkan dengan tahun ini yang sudah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga dipastikan akan semakin bertambah jumlahnya. 3. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. 4. Melonjaknya angka kecelakaan disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. 5. Demikian juga semakin meningkatnya daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. 6. Di samping itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan cermat lalu lintas. Argumen yang tidak mendukung tesis terdapat pada kalimat A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima, E keenam. Jadi jawabannya ada di option D ya, yang kelima. Ini dia argumen yang tidak mendukung tesis. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen yang mewujud dalam gagasan penjelas. Gagasan pokok pada teks di soal adalah peningkatan jumlah angka kecelakaan di jalan raya selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Kalimat utama ada di kalimat 1, sedangkan kalimat lain adalah gagasan penjelas. Hanya kalimat 5 yang tidak mendukung karena berisi informasi tentang daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor yang tidak berkaitan dekat dengan kenaikan angka kecelakaan di jalan raya. Ini ya.
Dari awal kita bahas kecelakaan, kemudian kecelakaan, dan di 5 ini kita membahas meningkatnya daya beli masyarakat. Kemudian di 6 kita bahas lagi masalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib. Ini juga berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas ya. Hanya yang kelima saja yang tidak nyambung ya. Kentara kalau argumen yang tidak mendukung tesis atau sebagainya itu tidak nyambung ya, tidak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi gampang dideteksi ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lulus nanti. Intinya jangan lupa berdoa, tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share ke mana-mana biar lebih bermanfaat dan saya lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.